kisah Nabi Yusuf memperoleh kedudukan yang tinggi. Kedudukan yang tinggi yang diperoleh oleh Nabi Yusuf merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bebas dari penjara, Raja Mesir berkata kepada Yusuf alaihi salam, "Sesungguhnya kamu mulia. Hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercayai di sisi kami." Nabi Yusuf pun berkata kepada Raja Mesir, "Jadikan aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." Raja pun memberikan kekuasaan tersebut kepada Yusuf alaihi salam dan percaya bahwa ia akan menjaga amanah yang dibebankan kepadanya. Setelah menjadi orang yang berkedudukan tinggi, Nabi Yusuf pun menikah dengan Zulaikha karena tuan terdahulunya itu meninggal dunia dan Zulaikha telah kembali menjadi wanita yang bermartabat. Dikatakan bahwa Zulaikha juga masih saudara dengan Raja Mesir. Dengan itu, Raja Mesir pun mempercayakan jalannya pemerintahan kerajaan Mesir ke Nabi Yusuf alaihi salam. Sudah beberapa lama Nabi Yusuf memerintah dan kala Mesir dilanda paceklik, 10 saudara Yusuf alaihi salam yang dahulu membuangnya ke dalam sumur, datang mereka ke istana untuk menukar bahan makanan. Saudara-saudaranya tidak mengenali Yusuf alaihi salam yang telah menjadi penguasa Mesir tersebut karena telah terpisah puluhan tahun. Namun ketika memasuki istana, Nabi Yusuf alaihi salam justru mengenali mereka saudara-saudaranya. Mereka menjelaskan maksud kedatangan mereka, yakni untuk menukar bahan makanan kepada Yusuf. Untuk menukar bahan makanan kepada Yusuf karena terjadi musim paceklik. Mereka juga menerangkan keadaan keluarga hingga jumlah anggota keluarga mereka. Nabi Yusuf pun memberikan bahan makanan kepada mereka. Tapi Nabi Yusuf menyadari bahwa saudara kandungnya Bunyamin tidak datang bersama mereka. Kemudian Nabi Yusuf meminta mereka untuk kembali ke istana dengan membawa satu saudaranya yang tidak ikut kala itu. Kisah Nabi Yusuf bertemu dengan keluarganya. Kembalilah saudara-saudara Yusuf ke kampung halaman dan menceritakan kepada ayah mereka, yaitu Nabi Yakub, bahwa penguasa Mesir tersebut memberi jatah makanan kepada mereka dan bukan barter bahan makanan yang telah mereka tawarkan. Sehingga mereka berkata kepada Nabi Yakub untuk mengizinkan Bunyamin ikut ke istana kerajaan supaya bisa mendapatkan jatah makanan lagi. Dengan segala penjelasan dan janji teguh yang dibuat anak-anak Yakub kepadanya terhadapnya, kemudian Nabi Yakub alaihi salam mengizinkan anak-anaknya untuk membawa Bunyamin kepada penguasa Mesir kala itu, yakni Nabi Yusuf alaihi salam. Dibawalah Bunyamin untuk bertemu Yusuf alaihi salam. Saudara-saudaranya yang lain pun membawa barang-barang yang akan ditukar dengan bahan makanan.
Setelah mereka sampai di istana untuk berdiskusi terkait penukaran barang, Yusuf alaihi salam bertemu dengan Bunyamin, lalu ia mengungkapkan identitas aslinya. Penguasa Mesir tiba-tiba mengungkapkan bahwa dirinya adalah Yusuf alaihi salam. Saudara-saudara Yusuf alaihi salam keheranan, tapi Yusuf alaihi salam menegaskan, "Akulah Yusuf dan ini saudaraku Bunyamin." Setelah mengetahui bahwa penguasa Mesir adalah Yusuf, lalu Yusuf memerintahkan kepada saudara-saudaranya untuk membawa baju yang ia kala itu beliau pakai kepada ayahnya Nabi Yakub. Yusuf alaihi salam pun juga memerintah agar sang ayah Nabi Yakub alaihi salam beserta keluarganya yang lain untuk dibawa ke Mesir supaya bisa bertemu dengannya. Demikian Nabi Yakub bersama keluarganya datang ke Mesir untuk menemui dan berkumpul kembali dengan Yusuf alaihi salam setelah puluhan tahun terpisahkan. Ada ulama yang mengatakan bahwa Yusuf alaihi salam dan Nabi Yakub terpisah selama 35 tahun. Dan ada juga bahkan yang mengatakan selama 83 tahun. Kisah wafatnya Nabi Yusuf alaihi salam. Setelah Nabi Yusuf alaihi salam menyadari bahwa nikmat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya telah sempurna, yakni menjadi nabi dengan dirinya yang telah berkumpul lagi dengan keluarganya serta menjadi penguasa Mesir, beliau juga sadar bahwa kehidupannya di dunia adalah fana. Maka daripada itu Nabi Yusuf alaihi salam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diwafatkan dalam keadaan memeluk Islam dan berharap kelak dipertemukan dengan hamba-hambanya yang soleh. Sebelum Nabi Yusuf alaihi salam wafat, Allah terlebih dahulu mewafatkan ayahnya Nabi Yakub. Dijelaskan bahwa Nabi Yakub menetap di Mesir bersama Yusuf alaihi salam selama 17 tahun. Sebelum wafat, Nabi Yakub berwasiat kepada Yusuf agar mengebumikannya di wilayah Syam di sisi makam kakek dan ayahnya, yaitu Ibrahim dan Ishak. Demikian Nabi Yakub pun wafat pada usia sekitar 140 tahun. Beberapa tahun setelah kepergian ayahnya, Nabi Yusuf alaihi salam pun dipanggil juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau wafat dan juga dikebumikan di tempat pemakaman orang tuanya. Yusuf alaihi salam diketahui wafat pada usia 120 tahun. Wallahu a'lam. Itulah sejumlah kisah Nabi Yusuf alaihi salam singkat dari lahir hingga wafat. Semoga kita semua bisa mengambil dan pelajaran yang terkandung daripada kisah tersebut. Saya akhiri kisah Nabi Yusuf ini. Selamat bertemu pada kisah-kisah yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.